Pernah nggak kalian ngebayangin rasanya jadi turis asing yang lagi jalan-jalan ke Asia? Wah, Di ini satu negara, kamu harus adu urat bukan cuma main buat ya. minta uang kembalianmu sendiri. Tapi pas nyebrang ke Indonesia, uang lebihmu malah dikejar-kejar buat dikembaliin. Halo Sobat Respon, Oh, mari kita bedah fenomena culture shock kejujuran ini bareng-bareng. Banyak banget yang nanya, beneran nggak sih jalanan di India itu punya aroma yang kurang sedap? Nah, bule yang kurang satu sedap ini ya. lagi jalan-jalan di Itu apa guys? Kayaknya nggak enak lah perasaan Asmi nengok itu. Itu apa ya? Ya Allah. Nggak enak rasanya. Oke, kita cari tahu sebenarnya itu apa. Adakah sama seperti apa yang As pikirkan? Merasa nggak enak menengoknya nih. Bismillah. New Delhi dan mau ngebuktiin langsung stereotip tersebut. Okay, so a lot of people ask me about the smells of India, and in some places, yes, it does. Because this woman is making circles of cow poo, and they're all just Kan dah running aku down this cakap bridge, tadi, ya which is Allah. very, very bizarre. This is actually the first experience of a bad shit smell Astagfirullahalazim. I've had in India so far. Itu kan apa ya? Najis ya, najis lembu kayak gitu kan, diuli-uli kayak gitu, diatur-atur di jalanan. Itu kan As kata perasaan nggak enak As tuh, pikiran As tuh benar. Aduh, Masya Allah. Itu realita ya yang berlaku di India. Ini dikongsikan oleh seorang turis lah ya yang mau membuktikan bahwa stereotip orang-orang tentang India itu salah misalnya. Itu terus dia ke India sendiri cari tahu benar apa enggak. Dan ternyata itu tadi. Oke, kita lanjut ya. Masih berlanjut nih perjalanan culture shock para turis di India, Sobat Respon. Kalau sebelumnya kita bahas soal aroma khas jalanan, kali ini kita dihadapin sama realita tata kotanya. Coba perhatikan reaksi bule yang satu ini. Dia sampai dibikin geleng-geleng kepala dan speechless karena nyaris di sepanjang jalan yang dia lewati, pemandangannya didominasi oleh tumpukan sampah yang berserakan di mana-mana. Aduh. Tapi tunggu dulu, puncak komedinya ternyata bukan di situ. Oh, Although ada I would komedi. say all the shit on the floor is crazy. There's so much rubbish on the floor. Just to So sort of much rubbish on observe the floor. culture. I saw a woman drinking from a paper cup earlier, and she just threw it into the middle of the street. She was sat down, Allah. just threw the cup into the middle of the street. Crazy. Pernah nggak kalian Kayak gimana ya? Itu kayaknya apa ya kita mau cakap minum di cawan kertas gitulah, minum kopi atau apa ya, udah habis langsung dibuang aja, tidak cari tong sampah apa kan, mau dibuang sampah itu tempat khas kan. Jadi justru itu kita melihat banyak sekali tumpukan sampah itu di jalan-jalanan gitu. Itu sesuatu yang sangat serius kalau harus dipikirkan, bukan hanya soal kebersihan tapi juga soal kesehatan juga kan. Bahaya kalau iyalah, banyak akibatnya kalau kita lagi numpuk-numpuk sampah yang kotor. Ayo kita lanjut lagi, tarik nafas semuanya. ngerasa kayak disandera pas lagi liburan? Bukannya Disandera? healing, turis yang satu ini malah dibikin emosi tingkat dewa di atas punggung unta. Tingkat dewa nih. Masih ngelanjutin seri sisi gelap pariwisata nih Sobat Respon, mari kita bedah Bunyi untu kelakuan nih. turis trap yang udah masuk ranah pemerasan. Coba bayangin kalian lagi asik nikmatin angin pantai, terus tiba-tiba si pemilik unta ngelunjak minta uang tambahan yang nggak ngotak. Dari percakapan ini, si bule jelas-jelas bilang kalau kesepakatan awalnya itu cuma 200. Si bule bahkan udah berbaik hati ngasih 1.000. Tapi si bapak-bapak ini tiba-tiba minta 5.000. Gila nggak Ya tuh lonjakan harganya? Allah, jauhnya I pay you sekali. already. We say 200, I give you 1,000. 200 to 1,000. No, I asked Chunky Monkey, you take me there and you take me back. I only no, brother, no. We say brother. We say 200. No, sir. Brother, boy, go down. Boy, go down. No, no. Brother, 5,000, 5,000, ya Allah. Hello, I need you to go down. I will jump. Bro, I need to. Let me. Okay, let's go. Sir, no. Please don't follow me, brother. No, sir. I be fair. No. 200, 1,000. No. Habis dibikin Aduh, darah tinggi sama stres tukang ya. pras berkedok Kang Unta, Masya mari kita Allah. cooling down dan balik ke pangkuan Ibu Pertiwi. Balik lagi nih ke Nusantara kita bakal Indonesia cuci nih. mata ngeliat perbedaan vibes yang bagai langit dan bumi. Ini dia buktinya kalau keramahan orang Indonesia itu bukan mitos. Lihat nih, seorang bule bernama Bren lagi jajan di gerobak siomay Cikini.
Aduh, Baru aja nanya, siomay. dia udah langsung disambut senyum semringah sama Mas Sigit. Nggak ada tuh muka masam, Mas apalagi Sigit, ya. niat mau getok harga turis asing. Pelayanannya bintang 5, milih sendiri ala buffet lagi. Nah, ini dia momen emasnya. Harga seporsi siomay piring penuh itu cuma Rp20.000. Pas bayar, si bule ngasih uang Rp50.000 dan bilang kembaliannya ambil aja. Kalau di negara sebelumnya mungkin langsung disikat, tapi coba lihat reaksi pedagang kita. Oh, what is this dude selling? Salamat siang. Yeah. Apa ini? What is this? Mate. Shomai. Oh, I love shomai. Oh my god, that looks so fresh. Shomai. Siapa nama kamu? Sigit. Sigit. My name is Baby. Namaste, Brent. Nice to meet you, bro. Give me one of your best. Baby. Look at the plates. Yo, buffet style. Yeah, thank you, bro. Oh, he's cutting it up as well. Pedas, yeah. Pedas, please. Pedas, Insane amount of spice. kumain He's got like these little pedasnya. limes down here. Cutting it up there on the table. Big squeeze. How much money? Yeah. Oh, we got the price list. 20. Yeah. Okay. There's 50. No, you keep it, bro. You guys are some fun-loving guys. I appreciate the banter. No, it's for you, bro. It's a gift, bro. Enjoy. No, it's for you, man. There's a lot going on this plate. So here we have some fried tofu, classic hard-boiled egg. I actually think the people in Bali are the kindest people. Beda I've ya, ever beda met. sama So tadi yang kita yesterday lihat I ordered itu. a coffee from a coffee shop on Grab, and I ordered it with vanilla syrup. Before I'd even realised that they forgot the vanilla syrup, they'd already messaged me being like, "We're so sorry, we forgot the vanilla syrup. Next time, let us know and we can put it in for free." And I was like, honestly, don't worry at all. It literally cost 7k, so I was like, honestly, it's fine. My coffees today have just arrived, and I opened up the coffees, and they put the money for the vanilla syrup on top that they forgot to put in yesterday. I honestly cannot believe that they've done this. Like, how sweet Oh, is that? dipulangkan Like, it's kembali literally duitnya. 7K, like, I didn't mind at all, but the fact that they put it here on top of the coffees, remembered it was us as well. So sweet. So the coffee shop we ordered from, because honestly, cannot recommend them enough. It's called Kaba Kaba Social. Kindest people Kabar ever. kabar Nah, dari sosial. rentetan kejadian tadi, kita Nih bisa kita narik cari satu kedainya di kesimpulan mana penting. nih? Kabar-kabar sosial, tahu gak di mana kedainya atau toko kafe kopinya itu? Yuk kita kumpul minum di sana bareng. Nih, Sobat Respon. Pariwisata itu ternyata bukan cuma soal seberapa megah bangunan bersejarahnya atau seberapa indah pantainya, tapi justru soal bagaimana kualitas manusianya. Ketika turis merasa diperas, dijebak, dan disandera, oknum tersebut mungkin menang dapat uang banyak hari itu, tapi percayalah, turis itu nggak akan pernah mau kembali lagi. Nah itu tadi kita dapat saksikan eksperimen lah ya, eksperimen turis yang mendatangi India dan juga Indonesia, memberikan satu perbedaan yang jauh banget bedanya ya. Kita lihat daripada segi quality ataupun bagaimana ya, bukan quality bagaimana sebuah negara itu berapa tinggi bangunan dia, berapa kaya negara itu. Tapi sebenarnya apa yang lebih penting ialah bagaimana masyarakat itu membawa diri mereka sendiri, apakah sikap-sikap mereka itu sesuatu yang perlu kita highlightkan dekat situ. Kalau kita lihat tadi di India, ya Allah, gimana mungkin itu sebabkan terlalu ramai orang, populasinya terlalu ramai dan mungkin tidak dapat ditata kelola dengan baik gitu. Soal sampah, soal boleh pula dah bikin kuih-kuih kayak apa ya, najis lembu kayak gitu. Mungkin itu budayanya, kita nggak tahu, tapi pas turis datang itu adalah sesuatu yang nggak enak dilihat, apatah lagi baunya dan sebagainya. Dan bedanya sama dengan masyarakat di Indonesia pastilah beda kan. Kita lihat tadi bagaimana kalau di India mereka itu mau tourist trap lah dipanggil ya, mau ditipu, di scam gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kita lihat tadi mereka keep the change, ambil uang balance-nya gitu kan, tapi penjual di Indonesia itu mau dikembalikan, tapi nggak mau kan. Kalau di tempat yang kita bincangkan tadi sebelum ini mungkin iya pasal ambil aja kan gitu. Tapi mungkin sebab bedanya budaya, pemikiran, bagaimana sikap yang diterapkan dalam masyarakat itu sendiri, itu membuatkan dua negara ini mungkin kelihatan beda di mata turis. Dan datang, kalau kita mendengar bagaimana skeptikalnya orang memandang tentang kedua-dua negara atau apa-apa saja negara,
untuk berlaku adil adalah lebih baik kalau kita mengunjungi sendiri negara tersebut dan lihat apa benar kita itu benar seperti mana yang dikatakan oleh orang-orang di social media dan sebagainya. Tapi kalau lihat di India itu banyak sekali yang udah ada sisi-sisi yang kebersihannya ada dalam tempat-tempat dia kan, tapi kebanyakannya susah untuk mengelola soal kebersihan, soal lingkungannya, sampah yang sembarangan aja dibuang gitu. Itu adalah sesuatu yang mungkin terlalu ramai sehingga kan tidak dapat dikelola dengan baik. Sama juga kayak Indonesia juga ramai. Apapun mentaliti masyarakatnya itu harus merdeka gitu. Mentaliti masyarakatnya harus gimana ya, tidak selfish gitu. Harus memikirkan tentang kedepannya kayak gimana, pengabaian kebersihan, pengabaian tentang sikap, empati dan sebagainya. Banyak kali lah kalau kita mau bincang soal itu ya kan. Tapi kalau teman-teman di channel ini punya saran atau punya sesuatu yang ingin dikongsikan dengan As, atau punya pengalaman atau apa aja tentang turis yang datang, atau membuatkan perbedaan antara Indonesia dengan negara lain, bisa aja itu komen kalian teman-teman di ruangan komentar supaya kita sama-sama boleh baca dan sama-sama berkongsi pengalaman. Sampai jumpa lagi di lain video insyaAllah. Assalamualaikum, jaga diri.